Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, jadi kita mulai pembahasan pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, sebagai pengantarnya, saya memberikan sedikit motivasi. Jadi tentu berbunyi jelas seperti vektor yang memiliki kekuatan untuk mengubah arahnya. Jadi kalian juga memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kalian sendiri. Terus belajar dan berkembang karena hanya dengan begitu kamu dapat mencapai cita-cita sebenarnya. Oke, jadi itu motivasi saya yang bisa lihat pada hari ini. Pertama-tama, apakah ada yang ingin tahu perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Kita masuk saja ke materinya. Jadi yang kita bahas pada hari ini itu yaitu konsep dan prinsip vektor. Nah, di sini kita mempelajari 3 bidang, yaitu besaran fisika, dan simbol vektor, dan terakhir ada penyebab vektor atau kita kenal sebagai urutan vektor. Nah, pertama itu besaran fisika. Besaran fisika dapat dikategorikan menjadi 2 secara umum, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan nilai dan arahnya. Jadi besaran fisika berdasarkan nilai dan arahnya terbagi menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar diartikan sebagai sebuah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi besaran skalar tidak memiliki arah, tidak memperhatikan arahnya. Kemudian besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, besaran vektor adalah gaya dan tekanan. Nah, kemudian simbol vektor. Jadi simbol besaran vektor dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang bertanda panah di atasnya. Misalnya seperti ini dan ini. Jadi ada panah di atasnya dan ini cetak tebal. Kemudian jika menyatakan besaran nilainya saja atau besaran skala, itu dengan parameternya disebutkan dengan huruf cetak tebal atau cetak tipis bertanda panah yang bertanda garis. Cetak tipis bertanda panah di atasnya yang diberi garis besar atau huruf cetak tipis. Seperti tidak tampilkan. Oh ya, sepertinya. Baik, selanjutnya sebuah vektor digambarkan sebagai sebuah ruas garis yang berarah memiliki panah yang mempunyai titik tangkap bentuk pangkal sebagai tempat permulaan vektor. Nah, panjang garis menunjukkan titik vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor. Nah, gambar di samping menyatakan ada sebuah gaya S1 bernilai 10 Newton dengan arah 60 derajat dari barat ke utara dan gaya 20 Newton dengan arah ke timur. Nah, jadi ini adalah contoh simbol vektor dan tulisan nilai vektornya. Nah, kemudian kita masuk ke materi penjumlahan vektor. Nah, pada penjumlahan vektor itu kita bisa lihat bahwa penjumlahan besaran vektor dapat ditentukan dengan metode grafis dan analitis. Tapi pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai metode grafis atau cara grafis. Nah, cara grafis ini dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode poligon dan metode jenjang. Nah, untuk metode grafis sendiri itu digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dibutuhkan alat, yaitu mistar dan busur derajat. Nah, bisa digunakan untuk mengukur panjang garis yang dari titik pangkal ke titik ujungnya. Kemudian busur derajat itu digunakan untuk mengukur sudut-sudutnya, sudut yang terbentuk. Nah, kemudian metode grafis itu ada metode poligon. Metode ini kan juga sebagai metode yang banyak maupun metode yang berpangkal. Nah, kemudian metode jenjang. Metode ini dikenal juga sebagai metode pangkal. Nah, pertama kita membahas mengenai metode poligon. Nah, dengan mengukur panjang FR, kita lihat ada garis di sini sampai sini, panjang FR. Kemudian pada gambar di samping, maka kita bisa dapatkan bahwa nilai FR ini adalah penjumlahan dari F1 dan F2. Jadi F ini adalah resultan dari kedua garis ini. Itu. Kemudian metode jenjang. Nah, pada metode jenjang ini kita bisa mengukur nilai FR dengan menarik garis sendiri antara 2 garis ini, satu F2 dan F1 ini tertarik dari tengah-tengahnya. Kemudian kita hubungkan titik ujung garis yang tadi FR tadi dengan
Bersambungan yang kedua, jadi efek itulah resultan atau gaya resultan. Oke. Oke, sekian materi yang jadi pengantar kita pada hari ini. Saya ingin membagi kalian menjadi dua kelompok. Jadi kelompok yang di sini 5 orang itu kelompok 1 dan kelompok yang itu kelompok 2. Oke. Jadi lembar kerja yang saya berikan tadi akan kalian kerjakan selama 5 menit. Setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan di meja saya. Oke. Jangan bekerja. Baik, waktu hampir habis. Kalau cepat. Ya, konteks depan ibu ini belum kita berikan sedikit-sedikit ya. Gampang saja. Jadi sebenarnya itu ini terbalik. Jadi mobil bergerak ke arah mana? Apel bergerak ke bumi itu jatuh ke mana? Oke, ini pemahaman mobil ya. Mungkin sekian saja. Ice breaking itu saya berikan. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan memberikan kesimpulan. Jadi ketika kita menuliskan simbol vektor untuk besaran vektor itu kita menggunakan huruf kita tebal maupun kita tinggi yang memberikan parameternya. Dalam skalar kita menuliskan simbol dengan huruf kecil, kita tipis, kemudian tanda panah yang diberikan dengan tanda mutlak, jadi di aplik pakai tanda mutlak. Kemudian terdapat 2 cara untuk menghitung resultan vektor dan vektor, yaitu metode grafis dan analitis. Metode grafis itu terbagi 2, yaitu metode poligon dan metode bidang. Oke. Baik, saya ingin meminta kalian untuk mengisi lembar ini, lembar refleksi. Jadi kita lihat pada pembelajaran hari ini, waktu pengerjaannya itu selama 5 menit. Setelah dikerjakan, kumpulkan ke meja saya. Ini tuh menit. Bagus, sudah semua. Oke, ini pada ini. Sebelum itu, apakah ada yang ingin memimpin doa? Gunawan? Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, selanjutnya kita bersama-sama doa dulu. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.